Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi kinerja keuangan. Sebelumnya, saya akan membahas tentang evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja adalah suatu metode dan proses penilaian dan pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang atau unit-unit kerja dalam suatu perusahaan atau organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu. Dengan adanya penilaian atau evaluasi kinerja, pengelolaan perusahaan menjadi lebih mudah dilakukan karena perusahaan bisa menetapkan tindakan kebijaksanaan perusahaan berdasarkan data yang telah dievaluasi dari kinerja perusahaan. Tujuan evaluasi kinerja keuangan menurut Munawir adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui tingkat likuiditas. Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan saat ditagih. Kedua, mengetahui tingkat solvabilitas. Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, baik keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, mengetahui tingkat rentabilitas. Rentabilitas atau yang sering disebut profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Yang keempat, mengetahui tingkat stabilitas. Stabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utangnya serta membayar beban bunga atas utang-utangnya tepat pada waktunya. Yang selanjutnya adalah analisis evaluasi kinerja keuangan berdasarkan tekniknya menurut Jumian. Yang pertama ada analisis perbandingan laporan keuangan. Teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan dua periode atau lebih dengan menunjukkan perusahaan baik dalam jumlah atau absolut maupun dalam presentasi atau relatif. Yang kedua, analisis tren. Teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan, apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan. Yang ketiga, analisis presentasi per komponen. Teknik analisis untuk mengetahui presentasi investasi pada masing-masing aktiva terhadap keseluruhan atau total aktiva maupun utang. Yang keempat, teknik analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Teknik analisis untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja melalui dua periode waktu yang dibandingkan. Yang kelima, analisis sumber dan penggunaan kas. Teknik analisis untuk mengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas pada satu periode tertentu. Yang keenam adalah analisis rasio keuangan. Teknik analisis keuangan untuk mengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi baik secara simultan. Yang ketujuh, analisis perubahan kotor. Teknik analisis untuk mengetahui posisi laba dan sebab akibat terjadinya perubahan laba. Yang kedelapan atau yang terakhir, analisis break-even. Teknik analisis untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Terima kasih.
Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.